capek sih, jadi saya sampai paranoid sih. Jadi kalau ada anak lagi baru hanya anak gue lagi ya, oh ternyata bukan kakaknya yang jadi anaknya gitu. Jadi memang karena kan anak kecil kan sebenarnya lebih susah ya chemistry. Kayak misalnya ditanya susah nggak chemistry main jadi Yanti dan Krisya, ya kalau kita kan memang banyak diskusi malah gampang gitu. Justru anak-anak kecil ini yang diajakin main aja kayak nggak mau, gimana dong gitu. Jadi susah banget, dan saya jadi lebih bisa menghargai ibu-ibu di luar sana sih gitu. Ternyata menjadi ibu tuh pekerjaan yang luar biasa berat gitu, apalagi mereka nggak punya neni, nggak punya mbak. Jadi 4 anak itu di take care semua sendirian gitu. Dan lucunya juga untuk sih ngurusin anaknya juga ya, ternyata waktu kecil gitu ganti popok segala macem. Ada kerjasama juga sih sebenarnya gitu antara Bayanti dan Competition. Membahagiakan keluarga, kita bisa membahagiakan anak-anak, dan ternyata fans itu juga begitu berharganya untuk Competition juga tuh jadi pikiran juga, jadi kegelisahan juga untuk Competition gitu. Dan di saat-saat seperti itu yang Competition punya, saat dia istilahnya menutup diri dari fans dan dari teman-teman dari dunia pekerjaannya, kan yang bedanya hanya Bayanti. Dia nggak mungkin melempar perannya dia itu ke anak-anak gitu. Dan Bayanti satu-satunya yang harus nampung itu semua, dan nggak gampang kan nampung itu semua gitu. Di satu sisi juga Bayanti harus take care anak-anaknya. Kompetisi kan memang nggak terlalu punya banyak waktu kan gitu, diceritakan juga kan gitu. Jadi saya juga nggak nyangka sih Bayanti gitu ternyata harus melalui itu semua, dan bagaimana pintarnya Bayanti bisa menghadapi Competition gitu tanpa menolak ego seorang laki-laki, apalagi Competition sudah sebesar itu namanya. Jadi memang ada kombinasi yang bagus lah dari Bayanti untuk menghadapi Competition sampai udah meninggal kan. Jadi tua kan Competition kan memang problemnya kan rambutnya memang ada mulai rambutnya, memang ada pembotakan gitu, dan ada kantong mata. Sedangkan kan memang Mbak Yanti nggak punya kantong mata dalam Kompetisi kan, jadi memang kelihatan lebih tua karena memang rambutnya aja kan. Jadi memang Mbak Yantinya juga nggak dibikin botak juga atau kantong mata kayak gitu, karena aslinya pun Mbak Yanti nggak begitu gitu. Jadi nggak mungkin saya dibuat terlalu tua juga cuma karena mau ngimbangin, karena aslinya pun mereka nggak seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak sih perubahan, palingan saya dikasih apa sih, lebih ada garis-garis apa dikit, terus rambutnya, pakaiannya, alisnya dibuat lebih botak-botak gitu. Paling lebih ke acting ya, actingnya jadi sih kita bikin lebih mature ketika udah tua. Setelah reading itu Vina, oke Mbak, aku bisa pergi gitu. Dia, aku masih ada les dance kasihan. Jadi abis apa namanya, abis reading sama film gitu, saya kadang-kadang les dance. Terus les dance, kalau udah ada les dance, saya les bass. Karena Prisy kan basis ya, dulunya basis, main bass. Kalau enggak piano. Tapi pengalaman kayak gini nih nggak bisa saya dapetin di film yang lain gitu. Justru kenikmatan seorang aktor tuh di sini. Main film tapi dapat pelajaran musik, dapat pelajaran dansa. Walaupun ketika pas belajar piano, antri masuk kelasnya itu sama anak kecil gitu. Tapi menarik gitu, apa namanya, ketika melihat hasilnya saya bisa mainin satu lagu Krisya tanpa pakai stand-in gitu, body double gitu, saya mainin sendiri, dan semuanya itu ada kepuasan tersendiri gitu. Zaman sekarang kan itu lebih membebaskan gitu. Kalau misalnya kamu mau jadi apa, lebih bisa lah gitu. Kalau zaman dulu kayaknya lebih diatur gitu. Ada sih pengaruh dari masa-masa. Kalau musik itu mirip nggak sih? Merasa mirip nggak sih? Enggak tahu. Sering manggung bareng tapi nggak pernah tahu hasilnya. Kemarin kan apa namanya, Tino sendiri kesulitan mencari referensi di luar panggung. iya. Itu ditanya dari keluarga kita, terus versi Tino pertama kali Krisya dari orang terdekat. Kaget sih, maksudnya saya nggak berpikir Krisya seperti itu gitu. Saya tahu Krisya seorang League of Legend dengan karya-karya yang luar biasa. Jadi nggak mungkin dengan gelisah dan kegalauan dia gitu. Maksudnya harusnya dia sosok yang pede ya, karena hampir setiap lagunya dia tuh bisa menjadi hits gitu. Dan
susah kita mencari kekurangan Chrisye dari segi musikalitasnya dia gitu. Harusnya tuh dia bangga setiap bikin konser sukses besar gitu. Lagu-lagunya walaupun nggak semuanya box office istilahnya kalau di film semuanya laku, tapi selalu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa dari penghargaan, ajang-ajang penghargaan gitu. Tapi ternyata di balik itu ya seperti kita lihat di film, dia sosok yang gelisah, galau gitu. Mungkin karena masa lalunya dengan orang tuanya yang ditekankan bahwa musik nggak bisa menjadi jaminan hidup lo gitu. Tapi dia bersikeras untuk memilih jalur ini, dia harus membuktikan itu. Jadi sepanjang hidupnya itu terbebani oleh omongan orang tuanya sepanjang hidupnya. Iya. Jadi memang dia tuh bukan biasanya tipe-tipe musisi tuh yang biasa digambarkan tuh pembangkang gitu kan, wah rock and roll pembangkang gitu. Dia sebenarnya tipe yang rock and roll, tapi dia apa yang diomongin orang tuanya tuh selalu nancep gitu. Nah, kegelisahannya itu yang dia bawa sampai satu titik yang mungkin saya nggak bisa ceritain, ada di film ini. Mulai titik itu baru dia bisa lepas gitu. Tapi selama hidupnya sampai dia menikah, sampai dia punya anak banyak, itu nggak lepas. Kegelisahan itu tuh nggak lepas. Sering manggung bareng tapi nggak pernah tahu hasilnya. Kemarin kan Tino sendiri kesulitan mencari referensi di luar panggung. Iya. Itu ditanya dari keluarga kita, terus versi Tino pertama kali Chrisye dari orang terdekat. Kaget sih, maksudnya saya nggak berpikir Chrisye seperti itu gitu. Saya tahu Chrisye seorang music legend dengan karya-karya yang luar biasa, jadi nggak mungkin gelisah dengan kegalauan dia gitu. Maksudnya harusnya dia sosok yang pede ya, karena hampir setiap lagunya dia tuh bisa menjadi hits gitu. Dan susah kita mencari kekurangan Chrisye dari segi musikalitasnya dia gitu. Harusnya tuh dia bangga setiap bikin konser sukses besar gitu. Lagu-lagunya walaupun nggak semuanya box office istilahnya kalau di film semuanya laku, tapi selalu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa dari penghargaan, ajang-ajang penghargaan gitu. Tapi ternyata di balik itu ya seperti kita lihat di film, dia sosok yang gelisah, galau gitu. Mungkin karena masa lalunya dengan orang tuanya yang ditekankan bahwa musik nggak bisa menjadi jaminan hidup lo gitu. Tapi dia bersikeras untuk memilih jalur ini, dia harus membuktikan itu. Jadi sepanjang hidupnya itu terbebani oleh omongan orang tuanya sepanjang hidupnya. Iya. Jadi memang dia tuh bukan biasanya tipe-tipe musisi tuh yang biasa digambarkan tuh pembangkang gitu kan, wah rock and roll pembangkang gitu. Dia sebenarnya tipe yang rock and roll, tapi dia apa yang diomongin orang tuanya tuh selalu nancep gitu. Nah, kegelisahannya itu yang dia bawa sampai satu titik yang mungkin saya nggak bisa ceritain, ada di film ini. Mulai titik itu baru dia bisa lepas gitu. Tapi selama hidupnya sampai dia menikah, sampai dia punya anak banyak, itu nggak lepas. Kegelisahan itu tuh nggak lepas. Setiap orang pasti punya ekspektasi dan pandangan beda-beda gitu. Cuman yang jelas saya nggak pengen juga gitu merusak. Saya dikasih kepercayaan untuk memerankan Chrisye, tiba-tiba saya menghancurkan film Chrisye itu dengan membawa karakter lama saya di film ini gitu. Nggak terlalu ini banget gitu. Tapi memang lebih enak ketika kita udah nonton gitu ya. Kita udah nonton, jadi orang bisa lebih fair gitu melihat transformasi perubahan karakternya sih. Dan alhamdulillah semuanya responnya positif. Alhamdulillah sih senangnya gitu. Scene-scene yang memang dimainkan Vino, yang memang diharuskan menjadi sosok Chrisye, dan scene-scene beratnya itu bisa membuat penonton ikut nangis, ikut masuk gitu. Jadi ya sukses berarti dia memainkan. Yang kita paling khawatirin kan sebenarnya penggemarnya ya, kayak fans si Chrisye gitu yang benar-benar tahu Apa namanya? Chrisye. Karena sih ada komunitas kangen Chrisye, ada penggemar apa Chrisye gitu. Dan mereka kemarin udah dibuatin nobar semua sama Mbak Yanti gitu kan. Itu juga yang paling deg-degan gitu, karena
memang ada orang yang tahu Chrisye tapi ada yang lebih tahu lagi yaitu para penggemarnya, dan ternyata respon mereka positif dan mereka bikin beberapa review gitu kita udah baca dan alhamdulillah cukup bisa diterima gitu. Dan banyak juga dari mereka yang ternyata kalau mereka penggemarnya tapi mereka memang belum tahu Chrisye di balik gemerlapnya dunia hiburan musik pada saat itu seperti apa, karena memang ceritanya sama gerakannya bener tapi ternyata lip sync saya salah gitu kan. Iya, Chrisye itu terkenal dengan suaranya gitu kan, nggak usah sebetulnya nggak susah sih. Biasanya saya kalau udah lepas di selesai satu film saya benar-benar ngosongin semuanya sih, saya nggak pengen terbawa lagi gitu dengan karakter sebelumnya. Nah untuk masuk ke Chrisye ini pun nggak gampang karena saya harus ekstra karena rekam jejaknya dari almarhum Chrisye ini nggak ada, kecuali yang ada dia nyanyi di panggung, dia ada wawancara sedikit, tapi kan bukan itu yang kita mau ambil di film ini. Ini yang mau kita mau itu untold story-nya dia gitu, kesehariannya dia yang orang nggak banyak tahu. Jadi otomatis pendalamannya lebih ke keluarga, baca-baca buku tentang Chrisye gitu, dan untuk masuk ke karakternya ya proses sih mas, bertahap gitu, nggak bisa langsung gitu. Pelan-pelan dengar masukan sana sini, dibantu oleh Mas Rizal juga, Velov dan teman yang lain, sampai satu titik kita kayak udah klik gitu sama karakternya, tinggal kita mainin detail-detailnya dari